Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita saudara? Amin. Mari sebelum kita datang pada Tuhan, terlebih kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau saat hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang Tuhan, untuk kami boleh beribadah Tuhan, untuk kami boleh memuji-Mu Tuhan, untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat hati kami menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja atas hidup kami Tuhan. Saat kami memuji-Mu Tuhan, Engkau bertata di atas pujian Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah hari ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, ku angkat hatiku Tuhan. Oh Bapa, terima kasih Yesus. Syukur, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab hanya Kaulah Tuhan yang kami puja. Sebab hanya Kaulah yang kami sembah. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji doi tahta-Mu. Sembah dan puji doi tahta-Mu. Sembah dan puji doi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami mengundang semua boleh bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji
sembah dan puji nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat sendiri katakan, sembah dan puji nui tahtamu. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Tadi katakan lebih sungguh lagi kan. Sembah dan puji nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, sembah dan puji nui tahtamu, sembah dan puji nui tahtamu,
sembah, ku sembah. Kau yang selalu ku sembah Tuhan. Oh, ku sembah. Kau yang layak dipuji Tuhan. Kau yang layak diagungkan. Oh, haleluya. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak diagungkan. Yesus Tuhan. Puji nama-Mu, puji Kau Tuhan. Kau yang bertata Tuhan, Kau yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau yang layak disembah. Mari kita naikkan syukur kita pada Tuhan. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Ku naikkan syukur. Haleluya. Oh, nyanyi haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan, nyanyi dan bersoralah. Nyanyi dan bersoralah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada tanding seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoralah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada tanding seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoralah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora,
yang ada padamu. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergerak mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan sorak-sorak yang mulia buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap pujian Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan boleh harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Mari jemaat yang siap memuji nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Luar biasa. Coba lihat sebelah kanan kiri ada. Apakah ada sukacita melalui wajah-wajah yang sungguh sukacita? Amin. Shalala, shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Sekali lagi, shalala, shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Mari sama-sama. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, 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 hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Sebuah hidup telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-suka, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalala, 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 hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey, shalalalala, 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 hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala. Itulah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikmu lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
kekasih jiwaku, kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan kendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku. Shalalalala, shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Yesus kekasih jiwaku. Shalalalala, hey, hey, hey. Shalalalala, shalalalala, hey. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan kendang, ku puji dengan ucapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Kekasihku, dengan kendang, dipuji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Kekasih, sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak. Aku disayang, sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak. Aku disayang, glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, glory. Sama-sama katakan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapa. Hari ini Kamu mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat hati kami berserah padamu Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan Kami merasakan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan. Ku rasakan kasih Kasih-Mu kuasa sungguh luar biasa. Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu, Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. katakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu terjadi Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Bapa kami yang kasih kepadamu, kalau saat yang indah ini Engkau melayakkan setiap kami, hingga kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama naikkan syukur kami kepadamu. Sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami mau serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu saat yang indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca ayat yang pertama dan kedua saja. Nanti Bapak Ibu di rumah baca pelan-pelan
dan perhatikan baik-baik. Saya ulang, 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan 2 kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali kita mempunyai pemahaman yang kurang benar tentang kebangunan rohani. Di mana kebangunan rohani hanya bisa dilakukan melalui KKR yang besar, oleh pendeta yang ternama, pendeta yang besar, pendeta yang terkenal, saudara-saudara yang kasih. Namun kalau kita melihat dalam Mazmur 42 ayat yang kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allahku. Kebangunan rohani harusnya dimulai dari diri kita masing-masing, saudara-saudara yang kasih. Dimulai dari jiwa kita, di mana ada kerinduan untuk kita menghampiri Allah yang kita sembah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita, di keseharian kita, di setiap kesempatan, dalam doa pribadi kita, doa bersama-sama, dalam ibadah kita, saudara-saudara yang kasih, jadikan semuanya itu sarana untuk Tuhan membangun kerohanian kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selama masih ada hari ini, selama saudara dan saya diberi kesempatan oleh Tuhan, jangan lewatkan begitu saja. Untuk membangun kerohanian diri kita masing-masing, haruslah dalam diri kita ada kerinduan untuk mencari Allah yang kita sembah. Sehingga Allah sendiri akan memuaskan, Allah sendiri akan membangun kerohanian kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk itulah kita jangan menunggu waktu yang baik. Karena selama kesempatan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itulah hari yang baik buat kita. Karena ada saatnya kita tidak punya kesempatan lagi. Untuk itu jangan menunggu hari baik. Jangan menunggu orang lain, saudara. Tapi marilah kita bersama-sama dalam diri kita masing-masing. Ada satu gerakan di mana kita rindukan Allah yang kita sembah, yang akan membangun kerohanian kita dari hari ke hari di dalam setiap hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul kebangunan rohani. Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan cara memberi teladan. Saudara-saudara yang kasih, selama masih ada hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, maka Allah menghendaki agar setiap hidup saudara dan saya, orang yang percaya kepada Dia, yang telah ditebus, dibeli dengan darah yang mahal untuk menyucikan setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih, sehingga kita harus membangun kerohanian kita untuk semakin hari semakin bertumbuh dewasa,
semakin hari semakin seperti Yesus. Bagaimana caranya agar kita dapat membangun kerohanian kita? Poin yang pertama, hidup tidak menjadi sandungan. Dalam ayat yang ketiga dan keempat, dalam hal apapun tidak menjadi batu sandungan, supaya pelayanan kami tidak dicela, sehingga menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Bagaimana kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing? Kalau kita melihat dalam biografinya Mahatma Gandhi, di mana saat muda dia mengagumi Yesus Kristus dan Injil. Saat dia datang ke gereja, minta dibaptis, saudara-saudara yang kasih. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak diberi tempat duduk. Karena waktu itu ada perbedaan suku dan warna kulit. Pelayan yang dikerjakan waktu itu bukan membawa orang datang kepada Yesus. Tetapi pada saat itulah Mahatma Gandhi memutuskan untuk tidak menjadi pengikut Yesus. Bagaimana kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai pengikut Kristus dalam keseharian kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita, apakah kita bisa di dalam kehidupan kita menjadi suratan-suratan yang terbuka? Begitu pentingnya saudara-saudara yang kasih, kerohanian kita. Kita akan melihat diri kita masing-masing. Sudahkah hidup saudara dan saya selaras, seiring dengan ajaran-ajaran yang Yesus berikan dalam setiap kehidupan kita? Jangan sampai di dalam hidup saudara dan saya kita menjadi batu sandungan melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui apa yang kita lakukan. Sehingga kalau kita menjadi batu sandungan akan membuat orang tidak mengenal Allah. Tetapi marilah kita akan belajar bersama-sama dalam hidup kita. Kita akan berusaha dalam hidup kita bahwa kita akan menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Semakin hari semakin ada perubahan secara nyata. Karena hidup saudara dan saya tidak menjadi batu sandungan, tetapi orang yang melihat kita semakin hari melihat Yesus ada dalam setiap hidup kita. Sehingga melalui kehidupan kita banyak orang akan semakin ingin tahu kehidupan kita. Dan semakin hari orang penasaran, sehingga melalui kehidupan saudara dan saya kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Melalui kehidupan kita akan menjadikan orang mengenal Allah yang kita sembah. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, jangan sampai di dalam pelayanan kita pun kita rindukan untuk kita tidak menjadi batu sandungan. Kita rindukan pelayan-pelayan di tempat ini benar-benar melayani Allah yang kita sembah. Bukan hanya waktu melayani di gereja, tetapi dalam kesehariannya. Sehingga kita semuanya tidak menjadi batu sandungan, tetapi apa yang kita lakukan benar-benar adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Poin yang kedua, hidup dalam kemurnian. Kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-6, dalam bahasa yang lain dikatakan kemurnian adalah tulus, bijaksana, sabar, baik hati, bergantung pada pertolongan Roh Allah, kasih yang tulus, tidak munafik. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita?
saudara dan saya di dalam hidup kita masing-masing. Kita akan melihat 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menjadikan emas itu murni 24 karat, maka emas itu dimurnikan, dibakar dengan api. Begitu pula pertumbuhan rohani kita, supaya dalam kehidupan kita mempunyai kerohanian yang murni, maka tidak lepas dengan proses pemurniannya. Kita harus berjuang untuk mengikuti, saudara-saudara yang kasih, untuk tidak mengikuti keinginan daging, tetapi menurut kehendak Roh. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kehidupan kita, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup kita sudah mendarah daging untuk mengikuti keinginan hati kita. Apa yang ada, apa yang kita rindukan, apa yang kita mau, itulah yang kita kerjakan. Keinginan daging telah menguasai dalam setiap hidup kita. Tapi ingatlah baik-baik di dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup dalam kemurnian, maka di dalam kehidupan kita harusnya kita berjuang untuk tidak mengikuti keinginan daging kita. Marilah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup dalam kemurnian, kita akan belajar bersama-sama. Kita harus punya tujuan dan motivasi hidup yang benar, yaitu Yesus sendiri. Poin yang ketiga, hidup memberitakan kebenaran. Hidup memberitakan kebenaran. Nanti Bapak Ibu baca dalam ayat yang ke-7 sampai 10. Dalam pemberitaan kebenaran dan kuasa Allah, kami menunjukkan bahwa kami hamba-hamba Allah. Kami berpegang pada kehendak Allah sebagai senjata kami untuk menyerang maupun untuk membela diri. Berpegang pada Allah, berpegang pada kemauan Allah, mengikuti apa yang Allah mau dalam setiap kehidupannya. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya? Dalam setiap kehidupan kita, 2 Petrus 2 ayat yang ke-5 berkata, Nuh adalah pemberita kebenaran. Di mana pada zamannya saudara, di mana zaman itu sudah bobrok, manusianya sudah pecat, kehidupannya mereka sudah rusak, saudara-saudara yang kasih. Maka Nuh mengingatkan mereka untuk bertobat. Mereka semuanya diajak masuk ke dalam perahu. Tapi apa yang terjadi? Mereka semuanya tidak mau. Dan mereka merasa bahwa keinginan daging itulah yang mereka ikuti, yang sudah mendarah daging dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita saat ini merasakan bagaimana gereja Tuhan sekarang ini, apakah menjadi lembaga keagamaan hanya membawa kehidupan manusia untuk berkumpul bersama-sama, untuk menyenangkan hati manusia. Tapi sebetulnya dalam kehidupan mereka tidak membawa hidup mereka untuk mengikuti, yaitu berita kebenaran.
Mereka tidak membawa kehidupan manusianya di mana untuk menjadi semakin hari semakin hidup mengalami perubahan secara nyata, yaitu hidup seperti Yesus. Kalau kita melihat dalam Lukas 8 ayat yang ke-8b, jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apakah didapati orang yang benar dengan integritas seperti Yesus? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya, kalau Allah datang, kalau Yesus datang, kalau anak manusia itu datang dalam kehidupan kita, sudahkah dalam hidup Bapak Ibu, saudara dan saya bisa berkata, ini Tuhan yang kau inginkan. Inilah aku yang memiliki integritas seperti Yesus. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih, selama kesempatan Tuhan berikan dalam hidup kita, selama hari ini masih diberikan dalam hidup kita, kita akan kembali dan kembali dalam hidup kita. Sudahkah kita mengalami yang namanya kebangunan rohani? Sudahkah kerohanian kita semakin hari semakin nampak nyata, mengalami perubahan yang semakin hari semakin seperti Yesus? Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, saudara dan saya diingatkan kembali di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai di dalam kehidupan kita, kerohanian kita mengalami stagnan. Berhenti. Hanya sampai sebatas ini saja. Tapi marilah kita akan lihat bersama-sama dalam hidup kita. Yang seharusnya kerohanian kita semakin hari semakin kita perjuangkan. Semakin hari semakin mengalami perubahan yang nyata dalam hidup kita. Allah mau hidup Bapak Ibu saudara dan saya membangun kerohanian kita. Sehingga dalam hidup saudara dan saya, hidup tidak menjadi batu sandungan. Hidup dalam kemurnian dan hidup memberitakan kebenaran. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, kami sudah menikmati sebagian dari firman-Mu. Ampunilah hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara dalam setiap hidup kami. Tuhan, ini kami, setiap pribadi yang hadir saat ini, kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Pada saat yang indah ini Tuhan, ini kami mohon pengampunan daripada Engkau. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni kami. Kalau di dalam kerohanian kami belum mengalami kebangunan yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Pada saat yang indah ini. Ini kami Tuhan. Ini kami mohon pengampunan daripada Engkau. Dan saat ini pula Tuhan, ini setiap kami mau mengambil komitmen sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau di dalam setiap hidup kami mengalami kebangunan rohani secara nyata. Karena itulah yang Kau inginkan dalam hidup kami. Bapa,
meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Dan kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin.